Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Yeking berkata, "Jika kau tidak bisa melindungi diri sendiri, bagaimana kau bisa melindungi orang lain? Jika aku ingat dengan benar, mikrofonmu hanya menempati salah satu tanganmu saja kan? Menurut informasi yang aku punya tentang penyair, itu adalah pekerjaan yang terdiri dari setengah tipe sihir dan setengah tipe fisik. Kau dapat menggunakan senjata ajaib untuk menggunakan mantra penguatan dan pelemahan yang kau kuasai. Dan juga kau dapat menguasai mantra serangan tertentu. Jika sebelumnya kau tidak dapat mengayunkan pedang untuk Lao Zhang, cobalah yang terbaik mulai dari sekarang. Ini adalah bantuan yang harus kamu balas padanya." Yao Tong pun lagi-lagi terdiam mendengar ucapan dari Yeking. Sembari memegang pedang itu, Yao Tong berkata, "Bos, aku sebenarnya tidak membutuhkan kristal ajaib itu." Karena Yao Tong tidak menginginkan kristal itu, Yeking menyuruh Yao Tong untuk memberikan kristal itu kepada keluarga Lao Zhang dan Lao Yu. Dan Yeking yakin kalau mereka pasti akan mendapatkan yang lebih banyak suatu saat nanti. "Oke, siap bos," ucap Yao Tong. Panel berpindah. Terlihat ada beberapa orang yang sedang berada di ruangan dengan bola berwarna merah besar di hadapan mereka. Seorang wanita melaporkan laporan saat kejadian di Abyss pada saat bulan darah. Wanita itu berkata, "Setelah insiden bulan merah darah, skuad Job Changers peringkat S dikirim untuk menghadapi monster di Abyss. Dan di kedalaman Abyss, kami telah menemukan 8 jenazah yang teridentifikasi anggota-anggota dari Blood Oath. Tubuh dari Caesar, pemimpin mereka, berubah menjadi monster karena korupsi yang luar biasa dan telah ditangani sesuai dengan itu. Kami juga menemukan mayat tambahan dengan satu yang teridentifikasi." Pria yang duduk di depan menanyakan mayat siapakah itu. Wanita itu berkata, "Dia adalah orang yang pernah dituduh sebagai orang yang menghabisi teman satu timnya selama invasi Abyss. Dia adalah Lao Shen." Dan wanita itu menyerahkan data profil tentang Lao Shen kepada pria itu. Wanita itu pun melanjutkan, "Peralatan berkualitas tinggi ditemukan di sekitarnya saat tubuhnya ditemukan. Mungkin dia menemukan mayat mantan pemimpin pasukan yang bermutasi dan terbunuh dalam pertempuran. Itu mungkin adalah faktor yang tidak terduga, tapi masih dalam perhitungan kami." Pria itu menanyakan apakah hanya satu faktor itu saja yang ditemukan. Wanita itu pun membenarkannya. Seharusnya memang hanya dia yang ada di sana. Setelah itu, pria itu menyuruh wanita itu untuk pergi. Lalu, pria yang berdiri di belakangnya menanyakan apakah rencana mereka sudah gagal. Pria itu mengatakan kalau Caesar hanyalah anak kecil yang gagal membuktikan kegunaannya. Pria itu yakin jika mereka selalu bisa mencari orang lain seperti dia. Panel berpindah di rumah sakit umum Shenfang. Terlihat hiruk pikuk orang-orang yang berada di lorong rumah sakit.
Namun ada seseorang yang terlihat frustasi. Dia terlihat sudah putus asa. Pria itu berkata, mohon maafkan aku. Ayahmu tidak punya pilihan lain." Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah kunci. Dan juga terlihat tangannya dipenuhi banyak luka hasil dari pertempuran hebat yang telah dia lakukan sebelumnya. Kemudian kunci itu mengeluarkan aura kegelapan yang sangat pekat. Aura itu terus membesar hingga keluar dari rumah sakit dan merusak fasilitas umum di sekitarnya. Bahkan aura itu pun hingga melukai orang-orang yang berada di sekitar sana. Orang-orang di sana tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian salah satu orang melihat sesuatu di hadapannya yang sangat mengejutkan. Dari aura hitam itu membentuk sebuah gerbang yang sangat besar, dan itu adalah gerbang abis. Mereka tahu jika itu adalah sebuah gerbang abis. Kemudian mereka mencoba untuk segera menghubungi petugas keamanan terdekat agar bisa mengatasinya. Tak lama kemudian, dari dalam gerbang muncul monster yang cukup besar dan langsung menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Terlihat seseorang sedang berlari sembari menggandeng tangan seorang wanita. Dia menyuruhnya agar terus berlari. Namun monster itu menyerangnya hingga mereka berdua pun terlempar dan terpisah. Ternyata pria itu adalah Yeking yang masih kecil. Yeking terlempar ke arah lain, sedangkan wanita yang bersamanya masuk ke dalam mulut monster itu. Karena terkejut, tiba-tiba Yeking pun terbangun. Ternyata semua itu hanyalah mimpi di masa lalunya. Dia bangun dalam keadaan yang terlihat sangat lelah dan panik. Yeking kembali rebahan dan dia tahu jika itu bukanlah sebuah mimpi biasa. Kemudian Yeking melihat handphonenya dan ternyata dia hampir lupa tentang hari ini. Panel berpindah di sebuah toko bunga. Seseorang terlihat datang dan memesan buket bunga seperti biasa kepada penjual itu yang bernama Nona Zhang. Dia tahu jika pembeli itu membeli bunga untuk mengunjungi adiknya. Ternyata pembeli itu adalah Yeking. Nona yang mengatakan jika adiknya sangat beruntung memiliki seorang kakak seperti Yeking. Nona yang juga menanyakan apakah itu adalah potongan rambut baru Yeking yang dia lihat. Dan katanya itu tidaklah buruk. Yeking mengatakan ketika dalam perjalanan dia dihentikan oleh tuan penggemar militer. Saat itu dia ingin menunjukkan teknik barunya yang dia pelajari. Dan walaupun Yeking sudah mencoba menolak karena dia harus cepat ke tempat Nona Zhang, namun pria itu tetap memaksanya. Kemudian Yeking membantu Nona Zhang untuk menaruh bunga-bunga itu di tempatnya. Setelah itu Yeking melihat mobil polisi yang terlihat sangat terburu-buru. Nona yang berkata, "Aku telah melihat banyak kendaraan menuju ke rumah sakit. Tampaknya itu merupakan pekerjaan dari para job changers. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Tiba-tiba Yeking menyadari sesuatu setelah mengingat kalau Nona yang tadi mengatakan tujuan mereka adalah ke rumah sakit. Tanpa menunggu lama, Yeking langsung melompat ke atas dan meninggalkan Nona Zhang. Dia melompat dari gedung satu ke gedung yang lain. Akhirnya Yeking pun telah sampai di sana. Di sana terlihat sebuah gerbang abis yang cukup besar. Yeking bertanya-tanya kenapa bisa ada sebuah gerbang abis di sana. Akhirnya Yeking pun turun dan seorang petugas keamanan pun langsung melihat ke arahnya. Dia menghampiri Yeking dan berkata, "Hoi, kami mendesak warga di sini
untuk tetap tinggal. Di sini ada lockdown. Namun petugas keamanan itu tiba-tiba terkejut melihat Yeking yang mengabaikannya. Yeking berjalan ke arah gerbang itu dan berniat untuk memasukinya. Apa-apaan? Kenapa kamu membiarkan orang sembarangan lewat begitu saja? Teriak petugas keamanan yang lain. Jangan tanya aku. Orang ini dan orang-orang yang datang sebelumnya adalah orang-orang yang tidak boleh kita ganggu, ucap petugas keamanan yang membiarkan Yeking masuk tadi. Akhirnya petugas itu pun paham. Kemudian Yeking masuk sembari berkata, tunggu aku, saudaramu tidak akan mengecewakanmu kali ini. Dan akhirnya Yeking pun telah memasuki abis. Dia berjalan sembari melihat kondisi di dalam sana. Yeking berkata, karena abis ini rumah sakit telah dipindahkan ke dimensi lain. Ruangannya jauh melampaui apapun yang bisa ditampung rumah sakit. Sama seperti pusat perbelanjaan sebelumnya. Ruangan ini sudah dibersihkan. Aku berasumsi ini adalah pekerjaan pasukan yang datang sebelum aku. Mereka juga tak kekurangan. Botol ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli dengan mudah oleh job changers biasa manapun. Akan ku bawa kembali. Ini botol yang efektif. Yeking pun mengisi botol itu dengan posen yang dia buat sendiri. Pesan sistem muncul. Botol ajaib yang efektif, berukuran besar, memulihkan 85% MP, menghilangkan kelelahan, setengah konsumsi dalam 30 detik ke depan. Yeking berkata, bahkan jika aku harus memasuki abis secara solo dan menemukan adik Yao, konsumsi sihirnya akan banyak. Aku harus bersiap dengan baik. Setelah jauh berjalan, Yeking pun telah sampai di sebuah pertigaan. Kemudian, Yeking pun menggunakan scouting vision untuk menganalisanya. Pesan sistem muncul. Petunjuk. Kedua jalur mengarah ke titik tidak bisa kembali. Yeking akhirnya tahu jika dia harus memilih salah satu arah saja. Yeking mencoba melihat jejak yang ditinggalkan oleh job changers lain sebelumnya. Dan menurut jejak itu, mereka belum lama melewati tempat itu. Kemungkinan itu ditinggalkan oleh skuad hunting sebelum dia. Dengan asumsi mereka di sini untuk operasi penyelamatan, Yeking akan mengambil rute lain untuk meningkatkan kemungkinan adik Yao berhasil diselamatkan. Yeking tidak yakin berapa banyak waktu yang akan dihabiskan di sana. Kasus terburuknya, dia harus mencari di seluruh tempat itu. Tidak ada waktu untuk menunggu. Rata-rata orang tidak akan bertahan lama di tempat seperti ini. Aku harus bergegas, ucap Yeking. Apakah Yeking akan berhasil menyelamatkan adiknya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.